Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falsadara Farhana, NIM 23308111114, kelas 2D, Program Studi Administrasi Bisnis. Jadi di sini saya akan memaparkan materi pendidikan Pancasila yang bertema peran pemuda dalam pemilu 2024, membangun demokrasi yang lebih sehat dan inklusif. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu pemilu. Pemilu atau pemilihan umum merupakan bentuk nyata dari demokrasi yang memberi peran kepada masyarakat untuk ikut serta secara langsung untuk memilih pejabat-pejabat negara. Dalam artinya, pemilu merupakan prosedur untuk mencapai demokrasi dan pemindahan kedaulatan rakyat kepada individu tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Pemilu 2024 adalah pemilu ke-6 bagi Indonesia sejak reformasi tahun 1998. Selain itu, pemilu 2024 akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, pemilihan di Indonesia akan memiliki presiden dan anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota secara serentak. Kali ini, kedua pemilu serentak dilaksanakan setelah pertama pada tahun 2019. Pemilu menjadi wadah yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk memilih wakil-wakil yang menjabat di Badan Perwakilan Rakyat agar lebih mengetahui proses kebijakan negara ke depannya. Pemilu untuk generasi muda ialah yang merujuk kepada syarat warga negara Indonesia atau WNI sudah mencapai usia 17 tahun atau belum mencapai usia 17 tahun tetapi sudah menikah atau sudah pernah menikah. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemilu tahun ini semakin menarik karena bertambahnya peserta pemilu dari kelompok usia pemilih muda, yaitu generasi Z dan milenial. Generasi Z dan milenial dikenal sebagai kaum muda yang bertumbuh bersama teknologi. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu. Generasi muda mempunyai pemikiran ambisi untuk maju dan berkembang dapat menjadi acuan dalam sistem politik bangsa ini. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, generasi muda memiliki saluran resmi untuk menyuarakan ketidakpuasan atau kekecewaan mereka terhadap pemerintah atau sistem politik. Ini dapat mengurangi resiko ketidakpuasan yang bermanifestasi dalam bentuk protes atau ketidakstabilan politik. Salah satu bentuk partisipasi pemuda dalam politik adalah terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan kerja yang membutuhkan banyak tenaga, sehingga pemuda wajib berkontribusi dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Dalam pemilu, ada 3 tahapan krusial yang dapat diisi oleh peran pemuda, yakni tahapan pendaftaran pemilu, kampanye, dan pemungutan dan perhitungan suara. Generasi muda seringkali membawa perspektif unik dan isu-isu yang relevan dengan masa kini. Keterlibatan mereka memastikan bahwa suara mereka diwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu bukan hanya penting untuk masa depan mereka, tetapi juga bagi keberlanjutan demokrasi dan perkembangan posisi suatu bangsa. Gen Z dan milenial dinilai memiliki kecenderungan untuk enggan terlibat atau bahkan apatis. Namun dengan adanya akses kemudahan dalam ruang digital melalui tren politik dinilai berhasil masuk dan mempengaruhi opini publik kedua generasi lewat ruang digital, termasuk dunia politik, kebijakan, bahkan pemilu.
Akibat dari kemudahan tersebut terhadap berbagai reaksi baik positif maupun negatif dari Gen Z dan milenial, sebagian dari mereka mungkin memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan membuat perubahan yang signifikan atau bahkan kandidat yang tersedia tidak memenuhi harapan mereka. Gen Z dan milenial menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyuarakan pandangan politik mereka. Platform media sosial digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kandidat, partai politik, hingga sistem politik di Indonesia. Contohnya, ada banyak saya sampai di media sosial terhadap Gen Z dan milenial yang menggunakan humor, meme, dan satire politik sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap politik. Ada banyak peran yang terbuka bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam beberapa aspek pemilu seperti kompetisi, manajemen, dan partisipasi. Dalam pemilu, pemuda dapat memiliki dua peran. Pertama, yaitu pemuda dapat terlibat aktif sebagai penyelenggaraan, bahkan peserta pemilu. Dan yang kedua, pemuda juga dapat berperan sebagai pengawas atau pemantau pemilu. Peran pemuda dalam pemilu 2024 di Indonesia sangat penting dan beragam. Jadi ini berikut penjelasan yang lebih mendetail tentang peran yang dapat dimainkan oleh pemuda. Yang pertama, pemilih aktif. Jadi pemilih aktif itu adalah pemuda yang baru pertama kali berhak memiliki potensi benar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Mereka dapat menggunakan hak suara mereka untuk memilih kandidat dan partai politik yang menurut mereka akan mewakili kepentingan dan harapan mereka. Yang kedua, pendorong perubahan sosial dan politik. Pendorong perubahan sosial dan politik itu adalah jadi sangat penting untuk pemuda. Pemuda seringkali menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mereka cenderung lebih sensitif terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan reformasi sosial. Dengan suara mereka dapat mendorong agenda politik untuk lebih fokus pada isu-isu tersebut. Yang ketiga, aktivitas dan relawan. Banyak pemuda aktif dalam organisasi politik, ke komunitas atau kelompok relawan. Mereka dapat membantu dalam berbagai aspek, mulai dari kampanye politik, penyuluhan pemilihan, hingga berorganisasi acara-acara yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Yang keempat, penyebaran informasi dan pendidikan pemilih. Yang keempat itu jadi salah satu peran pemuda yang sangat penting. Dalam era digital, pemuda sering menjadi penyebar informasi melalui media sosial dan platform online. Mereka dapat membantu mendidik masyarakat tentang proses pemilu, kandidat, dan isu-isu penting. Ini penting untuk memastikan bahwa pemilih membuat keputusan yang terinformasi. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu ada partisipasi dalam kampanye.
Pemuda sering terlibat dalam kampanye politik sebagai anggota tim kampanye atau penduduk kandidat. Jadi mereka dapat membantu dengan menyebarkan pesan kampanye, mengorganisasi acara, dan mobilisasi pemilih. Yang keenam, ada pengawasan dan transparansi. Pemuda dapat berperan sebagai pengawas pemilu untuk memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. Mereka dapat melaporkan potensi kecurangan atau pelanggaran untuk menjaga integritas pemilu. Dan yang ketujuh, pengembangan teknologi dan inovasi. Dengan keterampilan di bidang teknologi, pemuda dapat menciptakan atau memanfaatkan platform digital untuk mempermudah akses ke informasi pemilu, pendaftaran pemilih, dan partisipasi dalam proses pemilihan. Mereka juga bisa menggunakan data untuk analisis pemilu dan tren politik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pemimpin masa depan. Keterlibatan pemuda dalam pemilu adalah bagian dari persiapan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Dengan memahami proses politik dan berpartisipasi aktif, mereka dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang penting untuk masa depan. Dengan berbagai peran ini, pemuda dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pemilihan dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa trik yang bisa dilakukan generasi milenial maupun generasi Z dalam menyukseskan pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang sehat. Jadi ada trik-triknya. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri dan cek DPT. Hal yang pertama perlu dipersiapkan para pemuda cerdas adalah cek data diri pada daftar pemilihan tetap atau DPT sesuai dengan daerah pemilihan. Cek DPT berfungsi untuk memastikan nama pemilih yang akan menyumbangkan suara pada pemilu sesuai dengan keadaan yang ada. Selain itu, generasi milenial juga perlu melakukan persiapan diri dengan memastikan suara tersampaikan untuk mendukung keberlangsungan pemerintah Indonesia dengan bertanggung jawab dan tidak golput. Tegas dalam menentukan pemilihan dan menjunjung tinggi asas luber atau jurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, cek riwayat hidup calon pemimpin. Bila nanti nama-nama calon pemimpin negeri baik presiden maupun DPR telah terpublikasi, maka wajib untuk anak-anak muda mencari informasi tentang calon pemimpin tersebut melalui media sosial dan internet. Riwayat hidup dari calon pemimpin dapat dijadikan patokan dalam melihat cara pemimpin, prestasi, maupun kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, identifikasi visi misi calon pemimpin. Hal yang tidak kalah penting dalam menentukan pemilihan terhadap calon pemimpin adalah melihat visi dan misi yang mereka bawakan. Sebagai generasi muda harus memahami pandangan yang akan dibawa oleh calon pemimpin dan akan diterapkan ketika terpilih nantinya. Visi misi dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan memiliki potensi untuk direalisasikan dengan baik. Sehingga pastikan telah mengecek visi misi sebelum memilih agar mengetahui kemana arah gerak yang dirumuskan oleh calon pemimpin tersebut. Yang keempat, meminimalisir kecurangan pemilu. Perlu juga untuk cerdas dalam menyikapi situasi mengawal penuh jalannya pemilu 2024. Mengawal yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan gerakan serta tindakan yang dapat meminimalisir kecurangan pemilu seperti pelanggaran kampanye, penyalahgunaan data, ataupun kecurangan lainnya. Jadi segitu aja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.